Oke, dalam dua chapter terakhir nih, One Piece sendiri selalu terjadi pertempuran-pertempuran yang epik dari kru Mugiwara. Dua kru pertama yang direkrut Luffy sekaligus dua orang terkuat di bawah Luffy dalam bajak laut topi jerami sendiri. Mereka diperlihatkan sudah melampaui batasan kekuatan mereka sendiri dan berkembang menjadi semakin kuat di dua chapter terakhir One Piece sendiri. Dan ini berarti nih, dari tiga trio monster bajak laut topi jerami, hanya sang Kapten Luffy saja yang belum diperlihatkan mendapatkan kekuatan baru dan melampaui batasan kekuatannya itu. Nah, selain itu sendiri ada fakta-fakta yang terungkap di chapter 1035 ini, yaitu mengenai identitas yang sebenarnya dari King, komandan dari Yonko Kaido sekaligus satu-satunya orang yang tersisa dari ras Lunarian. Oke, kita breakdown ceritanya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai terungkapnya wajah serta nama asli identitas dari King, One Piece chapter 1035. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, akhirnya terungkap sudah wujud dari King the Wildfire. Di chapter ini sebuah fakta besar terkuak mengenai sosok dari King sendiri. Wajah aslinya bahkan nama King yang sebenarnya pun juga terungkapkan di chapter kali ini. Ini sedikit demi sedikit nih mulai terungkap rahasia besar dari ras Dewa Lunarian ini, dan sudah pasti jika tidak lama lagi fakta serta penyebab punahnya ras ini akan segera diungkapkan oleh Oda Sensei. Oke, chapter 1035 ini berjudul Zoro versus King. Nah, di chapter ini terdapat sebuah mini sampul yang diberi judul Lari dari Pulau Whole Cake. Diperlihatkan di mini sampul itu jika para pasukan Germa 66 sedang berusaha meninggalkan wilayah dari Whole Cake Island. Nah, ini berarti seluruh keluarga Sanji itu berhasil selamat, sama seperti halnya Jinbei yang sekarang ini berada di Wano Kuni. Nah, di halaman pertama chapter ini merupakan lanjutan dari chapter sebelumnya, di mana Sanji sedang dalam posisi menendang Queen. Serangan Sanji dengan teknik barunya itu sangatlah kuat, bahkan King sampai dibuatnya terbang terlempar keluar kastil Kaido, bahkan sampai keluar dari batasan Onigashima. Nah, tampak Queen kehilangan beberapa giginya tuh akibat tendangan super kuat dari Sanji itu, dan sudah dipastikan jika Queen sudah benar-benar kalah dalam pertempuran melawan Sanji ini. Nah, Sanji pun terlihat mendekati Osomai yang masih gemetar ketakutan itu, di mana Sanji mengulurkan tangannya dan memberikan cuji tikus peliharanya itu kepada Osomai. Nah, Osomai berterima kasih kepada Sanji karena telah menyelamatkan tikus peliharanya itu sendiri, dan di saat itu pula lah Sanji teringat akan tikus yang pernah dia beri makan saat dia masih kecil dahulu. Nah, seketika itu nih, Sanji itu mencoba mengkhawatirkan kondisi dari Osomai. Sanji tiba-tiba jatuh dan tak sadarkan diri. Nah, Osomai pun segera memanggil geisha lain untuk membantunya menolong Sanji yang tak sadarkan diri itu. Nah, setelah itu kemudian panel berlari ke pertempuran Zoro melawan King the Wildfire. Zoro nampak dalam posisi berlutut setelah menyerang King, dan serangan kali ini tuh berhasil melukai tubuh King sampai berdarah. Dimana selain itu serangan Zoro ini ternyata juga mengenai bagian lain dari topeng yang sejak awal karakter ini diperlihatkan selalu memakai topeng ini. Nah, di sini juga sudah sedikit terungkap nih, terlihat hidung dan mulut dari King sendiri. Kita tahu bahwa setelah serangan terakhirnya itu, akhirnya Zoro itu mengetahui cara kerja api dari King ini bekerja, dan Zoro berkata saat api di punggungnya itu hilang, ia akan bergerak lebih cepat. Namun dengan begitu kekuatan dari pertahanannya justru akan menjadi melemah. Namun hal tak terduga pun terjadi nih. King itu merobek topengnya sendiri, dan sehingga kita pun akhirnya bisa melihat wajah asli dari King the Wildfire ini untuk pertama kalinya. Nah, King sendiri memiliki kulit coklat, tato di sekitar mata kirinya itu, serta rambut putih panjang dengan kepang di sisi kanannya. Nah, bawahan Kaido yang saat itu masih dalam pengaruh haki raja, Zoro pun akhirnya nampak menatap King dengan sangat shock tuh. Nah, lalu ada salah satu dari bawahan Kaido ini berkata seperti ini. Ah, topengnya. Jadi rumor itu ternyata benar. Sayap hitam, rambut putih, dan juga kulit coklatnya itu. Nah, jika kita memberitahu pemerintahan dunia, maka kita akan mendapatkan 100 juta berry. Nah, di panel selanjutnya kita dapat melihat wujud dari King the Wildfire itu secara utuh sesaat setelah King mengeluarkan pedangnya itu yang dilapisi dengan api, dan bersiap melakukan sebuah tekniknya itu nih dengan kata Karyudon. Nah, terlihat api yang berbentuk naga dengan jenis naga yang sama seperti naga milik Kaido sendiri serta Momonosuke nampak keluar dari pedang milik King yang kemudian membakar bawahan Kaido itu. Nah, saat itu Zoro pun yang melihat itu pun berkata seperti ini. Kau harus lebih memperhatikan lagi. Ras macam apa kau ini? Sampai-sampai pemerintah akan menyebarkan mahal untuk informasi tentang dirimu.
Nah kemudian King lalu itu berubah ke mode Pteranodon-nya, dan dengan kecepatan tinggi dia terbang menghampiri Zoro, kemudian menyerang Zoro menggunakan sayapnya itu sendiri. Dan setelah beberapa serangan pertarungan mereka berhenti, Zoro berkata, "Aku tidak punya banyak waktu jika pertarungan ini terus berlanjut. Pedangku bisa membunuhku sendiri. Kau sudah sangat lama duduk di posisi itu kan? Sudah saat untukmu turun dari posisimu itu sendiri." Nah Zoro pun memasang kuda-kudanya dan bersiap mengeluarkan tag-nya itu, Eno Santoryu. Nah, jangan terlalu percaya diri. Kaido lah orang yang akan menjadi raja bajak laut berikutnya, teriak King saat melihat Zoro memasang kuda-kuda menyerangnya itu. Dan bersamaan pula nih dengan kata-kata King itu diperlihatkan sedikit kisah masa lalu King dan pertemuannya dengan Kaido. Diceritakan bahwa keduanya itu adalah tahanan di fasilitas Panghaza dan mereka juga dijadikan objek oleh pemerintahan dunia melakukan eksperimen-eksperimennya. Namun Kaido pada akhirnya berhasil melarikan diri dan menemukan King yang dipenjara dalam sebuah mesin. Kaido berkata kepada King, "Seorang Lunarian, pemerintah tidak akan pernah melepaskanmu. Aku sudah melihatnya sendiri bagaimana eksperimen yang mereka lakukan kepadamu itu. Aku akan meninggalkan tempat ini dan akan membuat kelompok bajak lautku sendiri. Apa yang akan kau lakukan?" Nah kemudian King menjawab perkataan Kaido, "Apa kau pikir kau mampu untuk mengubah dunia? Tentu saja, hanya akulah yang bisa melakukannya." Begitu jawab dari Kaido. Nah kemudian Kaido lantas membebaskan King dan kudanya pun melarikan diri setelah menghancurkan Panghaza dan semua fasilitas-fasilitasnya itu. Kemudian Kaido bertanya, "Siapa namamu?" King menjawab, "Arbel." "Nah kau anak yang kuat, sebut saja dirimu Raja King. Ikutlah denganku, mulai sekarang kau akan kujadikan sebagai tangan kananku sendiri." Nah selain nama asli dari King ini terungkap, melalui kelas balik yang King ini juga terungkapkan jika dirinya lah kru pertama kali yang direkrut oleh Kaido saat membentuk bajak lautnya sendiri. Jadi ini paslah pertarungan King melawan Zoro ini, dimana mereka itu sama-sama kru pertama yang direkrut oleh kapten mereka masing-masing dan juga merupakan tangan kanan sekaligus orang kepercayaan kaptennya. Oke, panel pun memperlihatkan kembali masa sekarang di mana pertempuran King melawan Zoro itu terjadi, di mana Zoro menyerang King menggunakan teknik Rengoku Onigiri dan King dengan mudah menghindari serangan itu dan justru berbalik menyerang Zoro dengan teknik Koryudon. Nah di situ terlihat api dari King ini menjadi seperti magma, namun Zoro itu berhasil menghindari serangan milik King. Nah kemudian nih King itu kembali menyerang Zoro menggunakan pedang itu dan Zoro pun memblokir serangan itu, tetapi King mengaktifkan mekanisme dari pedangnya dan mencoba mengambil 3 pedang milik Zoro. "Tidak akan kubiarkan kau mengambil Meito ini," teriak Zoro sambil menjauh dari King. Nah namun setelah itu nih Zoro itu tidak bisa melihat King karena dia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan melihat hal ini pun Zoro kembali mengeluarkan tekniknya sendiri yaitu Yakodori. Dan berkaitan ini Zoro berhasil menghindari tendangan kecepatan tinggi King, bahkan Zoro juga melakukan serangan balik yang memotong tubuh King secara vertikal. King pun berdarah lagi. Nah memanfaatkan situasi ini Zoro bertubi-tubi melancarkan serangannya kepada King, dan King yang sadar jika Zoro sudah mengetahui titik lemahnya mencoba menghindari Zoro dan percakapan antara keduanya pun terjadi lagi. King berkata seperti ini, "Aku akan mengingatmu sebagai pendekar pedang dengan keterampilan yang cukup besar." "Tidak, justru akulah yang akan membuatmu mengingatku karena kau berhasil selamat dari ini," jawab Zoro. Nah King yang marah dengan kata-kata Zoro itu pun kembali mengeluarkan teknik yaitu Omori Koryudan. Nah King ingin menciptakan naga api dengan ukuran yang lebih besar lagi dan juga lebih kuat untuk menyerang Zoro. Nah seakan-akan tidak mau kalah nih, Zoro pun juga melakukan tekniknya yaitu Santoryu, Ipyaku Sanjuro Hiryu Jigoku. Dan sampailah di akhir panel di chapter ini, di mana diperlihatkan pula Zoro itu berhasil memotong sebagian naga raksasa yang diciptakan oleh King dengan tekniknya itu sendiri. Dan tak berhenti sampai di situ saja nih, Zoro itu kembali melanjutkan serangannya kepada King dan memberikan King sebuah tebasan yang sangat kuat sampai menciptakan kilatan hitam di tubuhnya sendiri. Nah serangan Zoro ini membuat pedang King terbelah menjadi 2 bagian dan sayap kanan King pun juga terpotong karena tebasan pedang Zoro yang kali ini. Nah serangan penutup Zoro ini juga menjadi penutup dari chapter kali ini guys. Nah chapter yang sangat epic dengan terungkapnya beberapa rahasia besar nih, pertarungan yang badass dan juga kekalahan dari salah satu All Star. Nah selain itu dari chapter kali ini pula sedikit demi sedikit rahasia besar ras Dewa Lunarian mulai diperlihatkan, mulai dari asli King sendiri serta ciri-ciri visi yang dimiliki oleh ras Lunarian itu sendiri. Nah ada satu lagi nih yang cukup menarik dari chapter ini, yaitu adalah kata-kata King kepada Kaido. Di kelas baliknya itu dia mengatakan seperti ini, "Menurutmu apa kau mampu mengubah dunia?" Dari kata-kata itu sedikit menggambarkan jika King sebenarnya bukanlah orang jahat, namun dia menjadi seperti itu karena memang keadaanlah yang mengharuskannya menjadikan seperti itu. Nah setelah kekalahan dari Zoro ini, kemanakah King selanjutnya berlabuh? Nah karena dia akan bergabung dengan Kapten Luffy dan menjadi bagian dari aliansi topi jerami yang kemungkinan besar akan mengubah dunia bajak laut. Who knows? Gimana menurut kalian guys?
So itulah tadi breakdown kita mengenai terungkapnya wajah asli serta identitas dari King, salah satu dari All Star Kaido. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.